Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Ramadan dari Fakultas Kedokteran. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai hubungan tingkat stres dengan gejala gastritis kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Yang mana berikut juga untuk tidak bagian latar belakangnya. Yang mana stres juga itu merupakan salah satu gejala umum dengan angka kejadian yang tinggi di dunia. Di mana berdasarkan dari hasil riset yang didapatkan oleh WHO juga, itu menyatakan bahwa ada sekitar 350 juta masyarakat di dunia mengalami stres di setiap tahunnya. Nah, stres juga dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang dapat muncul karena adanya ketidaksesuaian beban yang dirasakan dengan kesanggupan antar individu untuk melakukan hal tersebut, seperti banyaknya tugas ataupun juga pekerjaan yang berlebihan. Nah, stres ini juga dapat menimbulkan adanya dampak positif seperti dapat membantu melakukan reaksi terhadap lingkungan sekitar dan juga hal yang lainnya. Namun untuk tingkat stres yang lebih tinggi juga dapat menimbulkan adanya dampak negatif seperti masalah biologis, psikologis, dan juga masalah sosial. Nah, untuk contoh dari masalah biologisnya sendiri, itu dapat menimbulkan dari adanya gastritis. Nah, gastritis juga dapat muncul akibat karena adanya stres, karena stres yang diduga rangsangan emosional yang kuat juga dapat meningkatkan basic acid output di dalam tubuh melalui rangsangan terhadap saraf parasimpates dan vagus. Yang mana saraf ini juga akan menyebabkan produksi dari HCl di dalam lambung itu akan meningkat sehingga nanti akan menimbulkan dari adanya gastritis. Nah, gastritis ini juga itu memiliki adanya beberapa gejala, yang mana pada gastritis akut juga itu memiliki ada beberapa gejala seperti adanya nyeri epigastrium yang diakibatkan oleh peradangan pada mukosa lambung, lalu juga adanya rasa mual, muntah, ataupun juga rasa kembung. Sedangkan jika pada gastritis kronis, di sini juga itu memiliki ada beberapa gejala seperti ada nyeri ulu hati, penurunan berat badan, anoreksia, dan juga adanya rasa mual. Dan juga berikutnya untuk dari bagian metode penelitian, di mana penelitian itu menggunakan penelitian cross seksional yang dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Yang mana untuk dari bagian variabel sendiri, untuk yang independen sendiri adanya tingkat stres, dan juga untuk dari variabel dependennya berupa gejala gastritis. Dan juga berikutnya untuk dari bagian populasi penelitian, untuk yang target itu adanya mahasiswa fakultas kedokteran, mahasiswa fakultas kedokteran, dan juga untuk dari yang populasi terjangkaunya, adanya mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Islam Bandung. Dan juga berikutnya untuk dari bagian subjek dari bahan penelitian, ya, di situ untuk dari bagian subjek itu adanya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, dan juga untuk dari bahan penelitian itu adanya data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Dan juga berikutnya untuk dari bagian sampel penelitian, untuk dari bagian besar sampel itu dihitung menggunakan rumus Maslow, dan juga untuk dari bagian teknik pengambilan sampelnya sendiri menggunakan metode consecutive sampling dengan memilih individu yang ditemui dan memenuhi kriteria pemilihan. Ya, yang mana hal ini juga akan dilakukan sampai jumlah sampel yang diinginkan itu sudah terpenuhi. Lalu juga berikutnya untuk data bagian hasil penelitian, di mana untuk data bagian tabel karakteristik responden sendiri, untuk data bagian usia yang paling dominan dalam melakukan penelitian itu berusia 21 tahun. Dengan dominan jenis kelamin itu ada di jenis kelamin perempuan. Dan juga untuk data bagian tingkat responden sendiri, banyak diisi oleh responden dari mahasiswa tingkat 3. Kalau juga untuk dari distribusi frekuensi tingkat stresnya, rata-rata di sini tuh mahasiswa memiliki tingkat stres yang sedang. Kalau juga untuk dari distribusi frekuensi penderita gejala gastritis, rata-rata responden juga memiliki dari adanya gejala gastritis. Lalu juga untuk dari hubungan antara tingkat stres dengan gejala gastritis, di mana juga didapati nilai C-square sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa terdapat adanya hubungan antara tingkat stres dengan gejala gastritis kepada mahasiswa FKUNISBA. Dan juga untuk dari bagian pembahasan untuk di usia sendiri juga di sini kan untuk usia itu responden rata-rata memiliki usia 21 tahun. Yang mana hal juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Clinton Anthony dan juga Hanifah Hardiani. Lalu juga berikutnya untuk yang jenis kelamin di mana mayoritas responden saya juga berjenis kelamin perempuan, yang mana hal juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Hardiani dan juga Elizabeth Pau. Dan juga berikutnya untuk dari bagian tingkat stres, di mana rata-rata responden juga memiliki tingkat stres yang sedang, di mana hal juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Clinton Anthony dan juga Rizky Husni. Dan juga berikutnya untuk dari bagian gejala gastritis, di mana rata-rata responden itu memiliki adanya gejala gastritis dengan sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizky Husni dan juga Hamidatus Daris. Dan juga berikutnya untuk dari bagian kesimpulan, di mana mayoritas mahasiswa FK Unisba juga memiliki tingkat stres yang sedang. Dan juga yang kedua, mayoritas mahasiswa FK Unisba juga memiliki gejala gastritis. Juga yang ketiga, di mana untuk gejala gastritis yang paling banyak dikeluhkan oleh mahasiswa FK Unisba ini adalah sering merasa mual. Dan juga yang keempat, terdapat ada hubungan antara tingkat stres dengan gejala gastritis pada mahasiswa FK Unisba dengan didapati nilai P-nya itu sebesar 0,000 atau setara kurang dari 0,05 yang menyatakan hal tersebut juga terdapat adanya hubungan antara tingkat stres dengan gejala gastritis. Mungkin cukup sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.